Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan dan terwujud dalam amal perbuatan selain kalimat Alhamdulillah. Sebab atas kudroh, iradah, serta inayahnya kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pun bersyukur kepada Allah
masih digerakkan hati kita untuk hadir mengikuti salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah saudara-saudara kita yang lain masih belum digerakkan hatinya oleh Allah, masih enggan untuk beribadah, padahal ibadah ini hanya seminggu sekali. Maka kita patut bersyukur duduknya kita mendengarkan khutbah atau sholatnya kita nanti berjamaah adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang yang tubuhnya kuat dan kekar, yang bisa menaiki gunung tertinggi di dunia bahkan, tetapi melangkahkan kaki ke masjid mendengarkan khutbah yang hanya beberapa menit tidak bisa mereka hadir. Maka hadirnya kita di sini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga dari Jumat ke Jumat, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1905 yang diterima dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya awalan nas, manusia pertama, yuqda yaumal qiyamah, yang diadili, yang dihakimi pada hari kiamat adalah 3 orang. Yang pertama, rajulun ustushhida, adalah seseorang yang syahid di medan perang. Kemudian yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, adalah orang yang ia mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, warajulun, dan seseorang, wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi, yaitu seseorang yang Allah luaskan rizkinya dan ia gunakan rizki tersebut untuk bersodakoh, berinfak, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada 3 orang spesial yang diadili awal atau yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dari 3 orang ini semuanya ditanya pertanyaan yang sama, yaitu ketika mereka ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka orang yang pertama, yaitu orang yang syahid, menjawab ketika ditanya oleh Allah, fama amilta, apa yang engkau gunakan dengan kenikmatan yang aku berikan? Maka yang pertama menjawab bahwa seluruh kenikmatan Allah itu ia gunakan untuk berjihad hingga syahid di medan perang. Kemudian yang kedua, orang yang belajar, mengamalkan dan membaca Al-Quran pun sama, ketika ditanya apa digunakan, untuk apa kenikmatan dari Allah itu, maka ia pun menjawab bahwa aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketika ia ditanya kenikmatan dari Allah digunakan untuk apa, maka orang yang berinfak itu pun menjawab bahwa seluruh harta itu telah diinfakkan dan telah disodakohkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 orang yang mulia tersebut, yang satu syahid di medan perang, yang kita tahu bahwa peperangan itu tidak mungkin 1 jam 2 jam, tidak mungkin 1 hari 2 hari, tapi bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dan persiapannya pun persiapan fisik, mental, harta
bahkan persiapan istri kita menjadi janda dan anak kita menjadi yatim. Begitupun orang yang belajar memerlukan modal yang tidak sedikit. Modal fisik, modal kemampuan intelektual, modal dalam membeli buku atau kitab, dan modal dalam memberikan biaya kepada guru. Tentu tidak sedikit. Begitupun orang yang berinfak. Mereka mencari harta dari pagi sampai pagi lagi. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi mencari harta. Tetapi ketika harta sudah terkumpul, harus diberikan kepada orang lain. Tentu itu berat. Artinya amal ini adalah 3 amal yang sangat luar biasa. Yang tidak setiap orang dapat melaksanakan amal tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kenikmatan yang telah Allah berikan, dan mereka menjawab seperti dugaan mereka, bahwa yang pertama aku syahid karena Allah, yang kedua aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena Allah, yang ketiga aku berinfak karena Allah. Tapi Allah menjawab dengan tegas kepada 3 golongan tersebut, kazzabta, kamu berdusta. Engkau jihad di jalan Allah hanya karena ingin disebut pahlawan. Engkau belajar, mengajar, membaca Al-Quran hanya ingin disebut alim, hanya ingin disebut qari. Begitupun engkau berinfak, memberikan harta hanya ingin disebut dermawan. Maka nasib 3 orang ini semuanya diseret ke neraka dan dilemparkan oleh para malaikat. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita saja yang amalnya biasa-biasa saja, maka tentu harus waspada. Sebab 3 golongan ini yang amalnya sekali lagi tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, hanya orang-orang pilihan yang bisa melaksanakan jihad, yang bisa belajar, yang bisa berinfak. Tapi ketika ada kotoran di dalam hati, ketika Allah diduakan di dalam hatinya, maka amal yang begitu besar, amal yang begitu hebat, hancur lebur dan berganti dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Allah lebih cemburu, bahkan maha pencemburu daripada pasangan kita. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jangan sampai kita melupakan bahwa amal itu ada amal fisik dan juga amal hati. Jangan sampai kita memperbanyak kuantitas amal, tapi melupakan kualitas amal. Kita sibuk memperbaiki kaifiat, kita sibuk menghafal bacaan dan artinya, tetapi kita lupa memperbaiki hati. Padahal hadirin ikhwatu iman, di syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kita diperintah oleh Allah sebagaimana di surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga kita senantiasa mengingat dan memahami bahwa urusan hati adalah urusan yang sangat penting, yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita obati manakala terjangkit penyakit. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi dan juga lebih menakutkan daripada Masih ad-Dajjal? Qala kulna bala. Maka para sahabat menjawab, tentu kami ingin tahu. Faqala, maka Nabi bersabda, asyirkul khafi ayyakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yaitu syirkul khafi, yaitu seseorang salat lalu ia menghiasi salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4204. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di hadis lain Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang paling ditakutkan Nabi kepada kita umatnya bukan kita berzina, bukan kita mabuk-mabukan, bukan kita korupsi, tapi justru yang paling Nabi takutkan adalah asyirkul asghar, yaitu riya. Sebab hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang riya atau orang yang tidak ikhlas akan menimbulkan efek-efek yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang terkena penyakit riya, maka secara otomatis amal solehnya akan batal atau tidak diterima atau tidak dicatat atau tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Famasaluhu kamasali safwanin, maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin. Alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Fatarakahu solda, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang melaksanakan amal ibadah tapi disertai dengan riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diperhatikan, memperbagus amal ketika bersama orang lain, maka ia seperti tanah yang ada di atas batu hitam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, maka tanah itu pun hilang dari batu tersebut dan tidak bersisa apapun, malah justru akan berganti dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di antara ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang beribadah wabil khusus salat dengan berbuat riya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam ayat tersebut orang yang sholat dengan riya tidak akan memiliki pengaruh positif dalam hati mereka, sebab mereka hanya mengerjakan sholat
dari apa yang tampak saja. Hati mereka tidak digunakan untuk mengharap pahala dari Allah, tetapi mereka hanya mengharapkan pujian dan balasan semu dari manusia. Maka pantaslah Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Sebab sholatnya tidak menjadikan ia berubah, sholatnya tidak menjadikan dosanya digugurkan, sholatnya tidak menjadikan ia mulia di sisi Allah, tapi justru dengan semakin banyak dia sholat, semakin banyak dia beribadah, bukan mendekat ke surga, tapi mendekat ke neraka. Sebab kenapa? Sebab karena ada kotoran, ada ria di dalam hatinya. Selanjutnya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka ria sejatinya harus kita hilangkan, harus kita hapus, harus kita upayakan di dalam kita beribadah. Maka oleh karena itu, ketika kita hendak beribadah, kita harus berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita terbebas dari ria. Dan kita pun harus konsisten, harus berupaya bersama orang lain ataupun sendirian, maka ibadah kita tetap sama. Ruku kita tetap sama, sujud kita tetap sama, bilangan infak kita tetap sama. Nah, kemudian selanjutnya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika di sela-sela ibadah kita ada godaan atau ada pikiran ria, maka kita harus berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berupaya untuk menolak ria tersebut. Dan apabila ria muncul setelah beribadah, maka itu pun kita harus tolak. Tetapi ria harus dibedakan dengan bangga terhadap ibadah. Bangga dalam arti bukan bangga pasti diterima, tapi bersyukur kepada Allah telah mengerjakan amal tersebut. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, man syarrathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah seorang mukmin. Artinya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita beribadah ada kebahagiaan, ada rasa syukur kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dikatakan oleh Nabi sebagai syarat atau kriteria seorang mukmin. Tetapi tentu jangan sampai kita terlalu membangga-banggakan amal sehingga seolah kita memegang kunci surga. Padahal masuk surga bukan karena amal, tapi semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah mulai hari ini kita semakin menata diri, menata hati untuk senantiasa mengikhlaskan segenap ikhtiar, baik dalam ibadah, dalam muamalah, begitupun dalam kita berhubungan dengan sesama manusia. Manakala kita ikhlas mengosongkan segala tujuan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan ganti, Allah akan berikan balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kemudian yang kedua hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa dunia adalah tempat kita menanam. Dunia adalah tempat persinggahan. Dunia adalah wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebab kita adalah kaum atau penghuni negeri akhirat. Maka setiap balasan, setiap pujian, setiap hinaan dan celaan di dunia tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga hadirin ikhwatu iman, bahwa penyakit hati bukan mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan dosa-dosa yang selanjutnya. Berbeda dengan penyakit fisik, ketika kita bersabar, ketika kita mengharap pahala, Allah akan gugurkan dosa dan Allah akan naikkan derajat kita. Maka hati-hati dengan penyakit hati. Maka demikian
khutbah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'daidin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.